Maka kembali lagi bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Avia atau PT Avia Avian. Ini perusahaannya ini dimiliki oleh Tangkrop ya, ini oleh Pak Hermanto Tanoko. Kemudian ini ada direktur utamanya yaitu Wijono Tanoko. Untuk direkturnya ada Kurnia Hati Sinanto. Alamat kantor mereka ini di Jalan Ahmad Yani nomor 317, tepatnya di Surabaya ya. Ini kalau untuk produk perusahaan ini yang paling terkenal itu menurut kami itu no drop. Nah, no drop itu kayak ibaratnya katanya gak ada bocor lagi gitu lah ya. Untuk yang nilai keuangan kali ini nilai itu nilai jutaan tapi bentuk itu di rupiah. Jadi nanti dikait saja dengan 1 juta rupiah. Ini ada asetnya kas dan setara kas, kita lihat di sini. Kas dan setara kas dari 1,2 triliunan sekarang menjadi 2,3 triliunan. Dia meningkat. Investasi pada surat utang meningkat juga, cukup bagus ya. Ini sebenarnya kalau menurut kami, kalau yang perusahaan Pak Hermanto Tanoko ini semua rata-rata bagus. Piutang usaha, pihak berasi. Ini yang piutang ini agak sedikit menurun ya, ini tapi masih oke aja. Untuk persediaannya dari 1,519 triliunan menjadi 1,534 triliunan. Itu berarti dia meningkat kurang lebih sekitar 15 miliaran ya, kurang lebih. Ini investasi Pak Ventura bersama, ini aset tetap pun meningkat juga sih. Kita lihat asetnya pun meningkat juga. Total hutangnya ini kita lihat dulu. Untuk utang usaha pihak berhasil meningkat. Nah, yang pihak ketiga menurun. Kalau misalnya ini yang utang usaha, ini kalau pihak berhasil ya menurut kami nggak apa-apa ya, asalkan jangan piutang ya. Nah, tapi nanti kita lihat dulu. Kalau hampir imbang utang lebih banyak ya oke-oke aja. Total hutangnya dari 1,24 triliunan menjadi 1,21 triliunan. Bahkan dia menurun kurang lebih sekitar 29 miliaran ya. Kalau kita lihat di sini cukup bagus. Ekuitasnya kita lihat pun bertambah dari 9,9 triliunan sekarang sudah menyampai angka 10 triliunan. Nah, dari awalnya nolnya itu ada 12, sekarang udah jadi 13. Nah, ini merupakan peningkatan yang cukup bagus. Pendapatannya bertambah. Kita lihat dulu, ini beban umumnya ini bertambah juga ya. Ini umum bertambah juga. Pendapat ini semua orang rata-rata bertambah. Beban penjualan juga bertambah. Penghasilan keuangan bertambah. Nah, penghasilan lain-lain pun bertambah. Labanya itu dia meningkat sedikit dari 1,14 triliunan menjadi 1,16 triliunan. Nah, dia berarti meningkat kurang lebih sekitar 19 miliaran. Ditambah lagi dengan persediaan, berarti dia meningkat sekitar 30 mungkin ya, 20 hingga 30-an. Walaupun kita gak bisa bandingkan seperti itu ya, kita perlu lihat beberapa tahun sebelumnya itu apakah persediaannya lebih banyak atau gimana juga ya. Ini arus kas dari aktivitas operasional pembayaran kepada pemasok, nah dia meningkat. Ini cukup bagus juga. Tapi menurut kami kayaknya peningkatan ini walaupun dia meningkat, tetapi labanya ini kayaknya dia agak terlalu cepat ya, karena dibandingkan dengan beberapa perusahaan lain seperti Clio dan lain gitu, kayak Clio lebih cepat ya. Nah, itu perlu dilakukan perbandingan lagi. Ini Pak Hermanto Tanoko sebagai komisaris utama. Nah, ini jadi sebagai kepalanya memang harus di paling atas sih sebagai komisaris utama menurut kami. Ini direktur utama ada Wijono Tanoko, wakil direktur utama. Nah, semua rata-rata ada Tanoko juga ya. Ini kita lihat grup memiliki masing-masing 1473. Untuk yang 2024 ini orangnya, karyawannya. Kemudian 1422 karyawan tetap untuk yang tahun lalu. Berarti dia ada peningkatannya. Ini cukup bagus. Saya memang terkadang kalau perusahaannya itu masih terus berkembang, nah itu bisa lihat juga dari jumlah karyawannya. Kalau semakin bertambah tapi dia masih bisa terus berkembang, bertambah lagi, nah itu berarti dia memang sedang mau ekspansi. Ini kita lihat nih piutang lain-lainnya.
Satu dengan pihak berelasi. Ini kas dan setarkasnya ini di mana? Coba kita lihat dulu ya. Ini kita lihat dulu. Nah, ini kas dan setarkasnya kita lihat. Dari 5 miliaran sekarang menjadi 3 miliaran. Ini ada rupiah dan lain-lain. Tapi yang lain-lain itu nilainya gak gitu banyak ya. Paling 89 jutaan saja. Kas di bank kita lihat ini ada Bank Danamon. Wah, ini sekarang mereka simpan paling banyak di Bank Danamon. Kemarin itu di Bank BRI ya ini kayaknya. Bank BRI atau Bank Mandiri. Dan sekarang sudah di Bank Danamon. Yang deposito kemarin cuma sedikit aja taruh di Bank BTN, sekarang udah jadi banyak, kayak dipecah gitu ya, jadi disebar. Ada Bank Mandiri juga tadi kita lihat. Piutang usaha kita lihat. Nah, inilah yang kami maksudkan. Piutang usaha ini yang pihak berelasi kecil sekali, ini sangat bagus ya menurut kami ya. Dia yang rata-rata pihak ketiga. Tadi kalau utangnya yang pihak berelasi itu masih oke-oke aja. Nah, itu ibaratnya kayak gini ya. Kalau kita utang dari pihak berelasi, bisa saja kita gak perlu bayar bunga. Dia perlu lihat lagi apakah ada bayar bunga atau enggak, dan bunga itu besar atau enggak. Jadi semuanya itu perlu dilihat ya. Saldo dan pihak berelasi. Oh, ini kita lihat. Ini piutang lain-lain. Oh, ini piutangnya nih memang kepada PT Avian Industri Pipa. Wah, ini berarti ini mereka banyak juga ya PT-nya ya. Kayaknya masih banyak perusahaan yang dari Pak Hemanto Tanoka yang belum IPO. Coba kau rata-rata IPO, bisa jadi orang terkaya. Jangan bisa jadi orang terkaya di Asia juga ya. Karena kemarin kami dengar sudah menjadi orang terkaya nomor 2 ya di Indonesia. Tapi untuk yang kekayaan ini ya, menurut kami kalau dari yang saham ataupun pasar modal kayak gini, dia bisa naik turun, jadi tiap harinya itu berubah, gak ada yang bisa pasti ya. Kecuali dia udah terlampau jauh, itu yang agak apa ya. Ini persediaan kita lihat di sini, ada barang jadi, ada bahan baku, ada persediaan, barang promosi, barang dalam proses, barang pembantu, dan suku cadang. 1,5 triliunan. 5,1 menjadi 534. Investasi kita lihat di sini. Ada surat utang negara. Nah, untuk surat utang negara ini dia meningkat. Deposito berjangka, dia menurun ya. Nah, ini surat berharga Bank Indonesia, surat berharga BI dia meningkat. Pokoknya dia agak sedikit menurun. Tapi menurut kami kalau dari bisnis mereka bisa dapat lebih banyak, ngapain taruh lagi di investasi yang kayak profitnya itu kecil ya. Jadi memang perlu dilihat juga. Kalau misalnya ekspansi, kemungkinan profitnya bisa lebih besar ya. Dengan resiko yang lebih kecil, bagusan taruh di bisnis. Ini kita lihat dulu untuk yang aset tetapnya, bisa lihat di sini. Tapi menurut kami gini loh, sebenarnya banyak orang yang mengatakan bahwa sebagai pendiri ataupun pemilik perusahaan gitu-gitu itu gampang, mudah, dan enak. Tapi sebenarnya itu gak gitu mudah ya, itu susah karena banyak sekali hal yang harus dijalani, hal yang harus dijalankan, dipikirkan, diatur semuanya. Apalagi dengan banyaknya perusahaan. Makanya menurut kami ini Pak Hemanto Tanoka cukup luar biasa ya, karena bisa terus, bagi perusahaan rata-rata terus ekspansi ya. Nah, itulah yang menurut kami cukup luar biasa karena bisa mengontrol semua gitu. Nah, itu yang membuat kami penasaran, bagaimana bisa mengontrol semuanya itu ya, dan terus ekspansi. Karena rata-rata dia
kalau bisa ekspansi itu dengan satu perusahaan saja. Kalau semuanya itu kayak agak cukup susah ya. Sekali harus dijalani, kecuali harus sangat percaya dengan manajemennya ya. Ada orang kepercayaan lah gitu ya. Pemegang sahamnya kita lihat ya, adalah PT Tangkrok Surya Sentosa 36,6%, Wahana Lancar Rezeki sebesar 32,49%. Lalu ada Robert, Rudy, Roni, Wijono Tanoko ini 1,68, 1,16, 2,3, 0,30 dan 6,49. Oh, ini kayaknya ada yang berubah nih. Oh, ini antara Rudy atau Roni ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini kayak yang Roni Tanoko dia berkurang sedikit ya. Dia berkurang sedikit dari 1,68 menjadi 1,18. Berarti dia ada penurunan kepemilikan saham. Nah, kita nggak tahu saya tujuannya untuk apa. Itu tergantung kepentingan masing-masing itu ya. Banyak juga ya anak dari Pak Hermanto Tanoko ini. Banyak juga Tanokonya. Pendapatan neto kita lihat nih pihak ketiga ada pihak berasi juga. Ini soal tetap meningkat. Kita gak bisa bilang yang pihak ketiga gak bisa diatur. Sebenarnya kalau mau kita bilang semuanya bisa diatur. Ini pendapatan neto berdasarkan jaringan distribusi sendiri. Nah, ini meningkat, distribusi pihak ketiga dan lain-lain. Beban pokok penjualan kita lihat di sini, pemakaian bahan baku. Oh, ternyata dia berkurang pemakaian bahan bakunya. Nah, ini nampak ya di sini ya, makanya kami bilang harus dari beberapa tahun. Nah, langsung diambil perbandingan, jadi kita bisa tahu. Upah tak langsung ini listrik, air dan gas, perlengkapan pabrik, pemakaian bahan pembantu dan lain-lain. Ini bahan fabrikasinya. Kalau ini beban operasionalnya, gaji karyawan kan meningkat, otomatis dia meningkat. Promosi dan iklan, promosi dan iklan meningkat cukup drastis nih. Nah, ini meningkat cukup drastis ya nih ya, 151 miliaran. Tadi kalau dia kurangi promosi dan iklannya, kemungkinan kita nggak tahu apakah penjualannya berkurang atau enggak. Tapi dari sisi laba, kita lihat saja dari sisi labanya, berarti sebenarnya bisa meningkat lebih baik lagi ya. Kalau dia nggak meningkat cukup besar di promosi dan iklan. Dan kita perlu lihat juga untuk jangka panjang itu gimana. Nah, ini yang umumnya, ini yang lain-lainnya. Ini ini yang kemarin mereka ada kerugian penjualan investasi pas surat utang negara 30 miliaran. Nah, kok ada kayak gitu ya. Ini kok bisa kayak gini? Saya gak tahu juga apakah ada kesalahan atau kami yang salah lihat atau gimana ya. Dan sekarang udah gak ada sih, yang 2024 gak ada lagi. Saya menurut kami ya, ada yang mengatakan investasi pada obligasi itu gak ada resiko. Semuanya itu ada resiko. Ya, semuanya ada resiko ya. Kalau perusahaannya PKPU itu tutup, sama aja ya. Gagal bayar atau gimana. Apalagi obligasi junior notes. Ini solusi arsitektur. Ini ada barang dagangan. Mereka dapat dari solusi arsitektur juga. Bahkan dia meningkat. Nah, itu 4 triliunan. Itu nilainya gak main-main. 4 triliunan. Nah, ini luar biasa. Ini barang dagangan, berarti chatnya ini ya. Chat no drop anti katanya.
Nah, ini kayak barang dagangan nih kayak dia meningkat ya. Yang barang dagangan meningkat, tapi yang arsitek itu dia agak sedikit menurun. Jadi misalnya kalau usaha besar bisa ekspansi kemana-mana ya, ke bidang manapun. Maka itu saya ada kali sekian, terima kasih, saya investasi.